Pemirsa, kita akan berbincang dengan Bapak Teguh Reza Shah, pengamat hubungan internasional untuk membahas mengenai perhelatan KTT G20 di Nusa Dua Bali. Selamat siang Pak Reza. Selamat siang TV One, salam dari Vietnam. Baik Pak Reza, Indonesia saat ini memegang presidensi G20. Apa pengaruhnya bagi Indonesia secara fundamental? Secara fundamental ini merupakan kredibilitas ya, karena negara-negara dunia itu tampaknya sangat senang kalau perhelatan itu diselenggarakan di Indonesia, karena kredibilitasnya global. Pertama, kita adalah sesepuh di ASEAN. Kedua, kita sesepuh di gerakan non-blok. Kita sesepuh di organisasi konferensi Islam. Kita sesepuh di Asia Pacific Economic Cooperation. Kita sesepuh di Regional Comprehensive Economic Partnership. Kita sesepuh di Indian Ocean Regional Association. Jadi ceritanya, kalau kegiatan-kegiatan internasional itu terselenggara di Indonesia, itu dampak gaungnya itu pertama bukan hanya besar, tapi juga dampak dari sosialisasi itu semua. Dan untuk itu kita harus akui bahwa G20 ini muatannya sangat besar ya. Kekuatan dari G20 ini adalah mereka mewakili 80% dari GDP dunia. Kemudian 70% dari perdagangan internasional, kemudian 2/3 penduduk bumi dan 60% daratan dunia. Kita adalah simpul-simpul yang mempersatukan itu semua. Jadi ini yang manfaat geoekonomi, geopolitik, geostrategis bagi Indonesia dan juga bagi kita sendiri. Ini merupakan suatu bukti ya bahwa kita yang sudah pernah babak belur akibat COVID-19, kita sempat down, bertahan dan sekarang kita ekonomi kita sedang naik pelan-pelan. Jadi ini merupakan suatu bukti juga kepada dunia bahwa praktek-praktek pandemi COVID-19 yang terjadi di kalangan negara G20 itu bisa perlahan-lahan diatasi secara meyakinkan oleh Indonesia. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Belum lagi manfaat-manfaat keuangan, manfaat dari dunia meeting, incentive, conference and entertainment. Itu tidak terhitung. Saya bisa bayangkan berapa triliun dana uang internasional yang saat ini berputar di Bali dan juga di kota-kota lain di Indonesia. Jadi manfaatnya itu akan terasa kemudian. Misalnya reputasi Indonesia menaik, misalnya di sektor kredibilitas dalam negeri. Reputasi Indonesia menaik, misalnya dari sektor kontrak-kontrak internasional yang berlangsung. Misalnya kemarin sudah terjalin 8 items kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia. Dan itu dengan jumlah yang sangat fantastis. Semua hasil kesepakatan G20 ini, walaupun dibuat bahkan 1 hari sebelum G20 tersebut, itu dampaknya sudah mulai terasa. Cuman kembali kepada Indonesia, bisakah kita mengoptimalkan potensi-potensi tersebut yang ada? Jadi ini tetap merupakan suatu pekerjaan besar Indonesia, pekerjaan yang harus berkelanjutan bukan hanya antar pemerintah, tapi juga dari masyarakat Indonesia. Memang manfaatnya makin hari akan makin besar dan mohon kita semua bisa menjaga momentum ini. Baik, Pak Reza, kalau melihat peran Indonesia di presidensi KTT G20, ini mungkinkah ada kesepakatan hasil yang konkret nantinya? Tentunya harapan dari semua tuan rumah adalah terlahir joint communique kan. Walaupun joint communique ini agak sulit. Tadi saya menyimak statement dari Profesor Hikmahanto Yuwana. Beliau mengatakan akan ada kendala akibat dari berlanjutnya perang Rusia dan Ukraina. Tapi bagaimanapun saya terus terang nggak tahu ya ada berapa items dari joint communique itu atau joint declaration, saya nggak tahu namanya. Tapi tentunya ada hal-hal yang disepakati bersama kan. Misalnya semua negara saat ini sadar akan pentingnya G20 dan mereka bersungguh-sungguh menjalankan visi, misi, strategi, objektif dari G20 tersebut. Kemudian nanti ada items kedua yang mengatakan bahwa negara-negara G20 ini semuanya menghadapi masalah COVID-19 dan mereka bekerja sama untuk mengurangi dampaknya terhadap pembangunan dan itu dapat dikatakan berhasil. Kemudian yang ketiga adalah mungkin ada potensi dari G20 ini nanti manfaatnya akan dapat diberikan kepada negara-negara sedang berkembang karena dari G20 ini komposisi anggotanya adalah terdiri dari negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang. Kemudian ada juga mungkin akan ada kerikil sedikit di mana harus dibahas secara mendalam dari semua negara, misalnya perihal konflik Rusia dan Ukraina. Saya pikir nanti pesan ini akan dibungkus demikian rupa dengan pesan di mana
keharapan bahwa pihak-pihak yang bersengketa di dalam G20 dan juga anggota G20 dengan tetangga mereka akan menyelesaikannya secara hukum internasional dan menghargai piagam PBB dan juga menghargai ini tertib hubungan bertetangga yang baik atau good neighbor policy. Dan kalaupun nanti ada tekanan dari Amerika Serikat untuk memasukkan China, maka tentunya kita tidak akan memasukkan kata kunci itu, tapi kita akan memasukkan kata kunci seperti ketaatan terhadap hukum internasional, terutama sekali United Nations Convention on the Law of the Sea, kemudian juga peaceful settlement of dispute. Jadi istilahnya itu kalau bahasa Jawanya itu ngono yo ngono neng jongono. Jadi intinya kita tahu substansi, tapi tidak ada pihak yang dikerdilkan, dan juga pihak-pihak yang sebenarnya bisa disudutkan tersebut sadar bahwa mereka masih memiliki ruang-ruang dialog untuk meniadakan perpecahan yang ada saat ini. Baik, Pak Reza, jika KTT G20 Bali ini tidak mencapai komunike, lalu apa yang akan terjadi? Tapi Pak Reza tahan dulu jawabannya karena kita harus jeda sesaat lagi. Kita akan kembali tetap di Kabar Siang.